Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat channel Kopi Bandar. Kali ini saya akan eh, update perkembangan salah satu tanaman kopi robusta saya yang pada waktu lalu pernah saya jadikan konten itu dengan judul Top Marco Top Pruning Kopi Arabica. Nah, untuk yang sekarang itu kondisi tanamannya seperti ini, sahabat. Kemarin pucuknya saya pruning dan untuk cabang-cabang ranting-rantingnya itu saya potongi. Sekarang sudah tumbuh seperti ini, sahabat. Nah, ini saya akan melakukan sharing. Ini pruning lanjutan. Nah, setelah tanaman kopi arabica itu di pruning pucuk sama pruning ranting ini. Nah, ini kita lanjutkan dengan pemruningan tahap kedua. Oke, sahabatku. Langsung saja ya, sahabat. Kemarin kita melakukan pruning pucuk seperti ini. Ini masih terlihat ya bekasnya. Terus dari pemruningan pucuk ini sama pemruningan ranting. Nah, ini ranting yang kemarin kita pruning itu sudah menumbuhkan 4 ranting, sahabat. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap yang kita potong kemarin itu menghasilkan 4 ranting. Nah, ini, sahabat. Dan yang untuk tunas airnya ini tumbuh ya, sahabat ya. Ini ada 4 juga. Nah, terus apa yang akan kita lakukan setelah kondisinya seperti ini, sahabat? Oke, langsung saja. Ini kita melakukan pruning lanjutan ya, sahabat. Intinya karena mindset kita itu kopi itu tidak boleh terlalu tinggi, itu tunas airnya yang ini harus kita potong, sahabat. Jadi kita melakukan pemotongan dengan tangan saja, sahabat ya. Nah, ini sudah wajar saya digunakan ya. Tapi kalau ada alat sebaiknya menggunakan alat. Nah, ini kita potong saja, sahabat. Nah, ini keunggulannya ini bisa kita gunakan untuk sambung tunas air lagi, sahabat. Oke, kita buang saja ya karena saya sudah tidak membutuhkan. Yang ini juga kita patahkan. Agak susah juga, sahabat, karena lupa tidak bawa alat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita potong, sahabat. Oke, hasilnya akan seperti ini ya, sahabatku. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini ranting-ranting ini nanti akan kita pelihara. Nah, ranting-ranting ini nanti akan menjadi cabang as utama ya, sahabat. Nah, ini nanti produktivitasnya akan meningkat dengan seperti ini. Terus untuk sirkulasi udara maupun cahaya juga baik. Nah, untuk sahabat-sahabatku semuanya yang penasaran bagaimana awalnya kopi ini sampai berubah menjadi seperti ini, rekan-rekan bisa melihat di konten sebelumnya dengan judul Top Marco Top Pemruningan Kopi Arabica. Seperti itu, sahabat. Oke, kita cukupkan sekian untuk pemruningannya. Yang ini yang untuk pruning lanjutan cukup seperti ini, sahabat lah. Nanti ini kedua cabang ini akan menjadi as, cabang as. Nanti ini bisa menjadi besar dan ini nanti kita pelihara, sahabat. Ini nanti akan menjadi as produksi ya, sahabatku. Ini juga yang bawah ini, juga itu juga karena kemarin saya menjadikan 4 as utama, sahabat. Jadi nanti dari 4 as utama ini kita bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal. Juga perawatannya menjadi lebih mudah, sahabat. Nah, seperti ini ya, dilihat ya. Untuk ranting-ranting yang bawahnya ini kita bonus saja ya, sahabatku. Nah, ini memasuki fase kembang perdana seperti ini, sahabat. Luar biasa sekali. Kopi itu sebenarnya tanaman yang paling mudah untuk dirawat, sahabatku. Kalau kita tahu tekniknya ya, sahabat. Saya juga belajar terus berinovasi supaya nanti apa yang menjadi harapan dari petani kopi itu bisa terwujud, yaitu dengan produktivitas yang meningkat dengan kualitas hasil yang
baik seperti itu, tidak mengorbankan kualitas. Nah ini sahabatku. Oke, nah seperti ini. Ini umur kopi sekitar 2 tahun ya sahabat. Oke, ini yang kita lakukan pemruningan. Nah, pasti rekan-rekan semuanya penasaran. Lah, hasil akhirnya seperti apa? Nah, hasil akhirnya akan saya tunjukkan sahabat. Oke, langsung saja ya. Karena dekat ini, karena kebun kopi Bandar ini yang untuk eksperimen ini memang dekat sekali dengan rumah ya sahabat. Jadi untuk menuju pohon nomor 2 itu kita cukup jalan kaki saja sahabat. Sambil kita melihat-lihat sekitar rumah. Nah ini rumah punya channel kopi Bandar itu sahabat. Nah sederhana ya. Oke, untuk kebun di channel kopi Bandar ini macam-macam ya. Tanamannya ada itu pala, ini durian, cengkeh itu juga ada, terong juga ada. Nah, seperti ini. Jadi tidak melulu kopi ya sahabatku. Oke, itu kandang ternak ya sahabatku. Sekalian supaya lebih mengenal tentang kebun yang ada di channel kopi Bandar. Jadi sekalian kita juga bisa sharing-sharing. Nah, ini sahabatku yang mau saya tunjukkan, ini adalah hasil dari pemruningan seperti yang tadi ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini sahabatku. Wah, ini sahabat. Ini kemarin saya melakukan pemruningan seperti ini. Hasilnya bisa dilihat ya sahabatku. Luar biasa. Nah, seperti ini sahabat. Saya tidak berani mengatakan bahwasannya ini baik ya sahabat ya, tapi nanti silahkanlah rekan-rekan sendiri yang menilai. Nah, dari ranting yang kita potong tadi akan menghasilkan 2 cabang seperti ini ya. Tadi kalau yang di pohon yang satunya tadi malah bahkan 4. Nah, ini tinggal nanti produktivitasnya seperti ini sahabat. Paling tidak ya nanti bisa menjadi gambaran sahabat-sahabatku semuanya. Nah ini bisa sahabat-sahabatku nilai sendiri. Nah ini sampai patah ya sahabat, karena memang besar-besar buahnya ini banyak. Nah ini sampai patah ini asnya. Nah ini patah, tapi tidak masalah lah. Ini nanti setelah panen kita potong, nanti kita yang kita pelihara ini. Nah ini sahabatku. Seperti ini sahabat, pohonnya tidak terlalu tinggi, cukup 1,5 meter saja. Perawatannya mudah, sirkulasi udara dan cahayanya juga terkontrol ya sahabatku. Nah. Demikian sahabat, ini teknik bertani dan pruning kopi Arabica di MDPL rendah sekitar 700 MDPL. Hasilnya seperti ini sahabat. Sahabat bisa komen-komen di kolom komentar, bisa sekaligus sharing-sharing, atau bisa sekaligus kita berbagi pengalaman tentang perawatan dan tanaman kopi di MDPL rendah baik Robusta maupun Arabica. Kita terbuka, kita akan saling sharing pengalaman. Oke sahabatku semuanya, terima kasih untuk dukungannya. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat.